Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan peziarah. Kehadiran Sang Sabda yang menjadi sama seperti manusia kecuali dalam hal dosa, mengingatkan Anda, saya, serta kita semua agar senantiasa selalu menjalani hidup kita menurut apa yang menjadi rencananya atas hidup kita, dan bukan justru selalu memaksakan apa yang menjadi ambisi di dalam persiaran hidup kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan maha kuasa, dengan kedatangan Putra Tunggal-Mu, Engkau menghendaki kami untuk hidup baru yang disinari oleh terang-Mu. Kami bersyukur karena boleh merenungkan dan ikut ambil bagian dalam misteri Sang Sabda yang telah ada dan tinggal di antara kami umat-Mu manusia. Dengan menjadi putra dari Sang Perawan Maria, berilah kami bagian dan layakkanlah kami untuk ikut ambil bagian, untuk menjadi terang di setiap lembaran kehidupan kami bagi setiap orang yang kami jumpai. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang saya kasihi. Di dalam bacaan pertama pada hari ini, dalam surat pertama Rasul Yohanes jelas ditegaskan di sana, Tuhan mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya yang terjadi di dalam hidup kita. Namun seringkali kita berpikir, yang terbaik itu harus terjadi seperti apa yang kita pikirkan. Yang baik itu harus sesuatu yang memuaskan ambisi kita. Yang terbaik itu ketika apa yang kita inginkan dapat kita capai, meskipun caranya tidaklah sesuai. Bacaan pertama pada hari ini mengajak Anda, saya, serta kita semua untuk belajar agar kita sebagai pribadi beriman tidak mudah membiarkan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran akan persiaran hidup mencuri atau mengambil sukacita dari kehidupan kita yang mestinya bisa membuat hidup kita dari setiap lembaran menjadi sukacita yang penuh makna. Tetapi seringkali yang membuat kita menderita karena kita membayangkan sesuatu yang tidak bisa kita capai pada faktanya, pada realitanya. Tetapi kita membangun asumsi-asumsi yang belum mungkin terjadi, yang akhirnya membuat kita khawatir, membuat kita takut, dan menyebabkan Anda, saya, serta kita semua tidak lagi bijaksana di dalam mengambil sebuah keputusan. Yohanes di dalam suratnya yang pertama ditegaskan kepada Anda, saya, serta kita semua bahwa hendaklah ia berdoa kepada Allah, maka Allah akan memberikan hidup kepadanya, yaitu kepada dia yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa itu sendiri adalah akar dari maut. Maka, jika kita melakukan kesalahan-kesalahan kecil, segera perbaiki. Segera meminta ampun daripadanya, agar Tuhan mengampuni dan senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi alatnya. Ada hal yang menarik dari peristiwa yang dikisahkan di dalam Injil Suci menurut Yohanes hari ini.
Mukjizat terjadi karena kepekaan Bunda Maria akan situasi. Ia tahu begitu banyak orang cemas, tetapi karenanya kecemasan itu sirna. Kita diajak untuk belajar. Setiap orang, setiap pribadi sebagai orang beriman memiliki persoalan hidupnya masing-masing. Tetapi hari ini Maria memberikan teladan kepada siapa kita harus datang, kepada siapa kita harus meminta. Lihatlah, Maria menunjukkan caranya bagaimana mukjizat itu sungguh terjadi di dalam hidup kita. Maria mengatakan, "Nak, mereka kekurangan anggur." Lalu Yesus mengatakan, "Waktuku belum tiba." Lalu Maria mengatakan kepada pelayan-pelayan itu, "Ikutilah apa yang ia katakan dan lakukanlah seperti apa yang dikatakannya." Ketika pelayan itu melakukan seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus, mengisi tempayan dengan air sampai penuh, lalu mencedok dan langsung memberikan kepada pemimpin upacara pesta perkawinan. Andai saja karena keingintahuan yang berlebih, karena kekhawatiran jangan-jangan yang kita hidangkan itu adalah air dan bukan anggur, lantas yang terjadi adalah hidup menjadi kacau balau karena kita tidak sepenuhnya percaya. Tetapi lihatlah, ketika kita sepenuhnya percaya kepada penyelenggaraan ilahi, mukjizat itu terjadi. Seringkali kita mengeluh, seringkali kita khawatir ketika kita terlibat melayani, ketika kita ingin menjadi seorang imam, menjadi seorang suster. Siapa yang akan memperhatikan orang tuaku? Siapa yang akan memperhatikan keluargaku? Ketika kita mampu untuk lebih dewasa dan dekat kepada Dia, dan senantiasa membiarkan rencana baik Tuhan terjadi dalam hidup kita, semuanya sungguh akan berjalan dengan sempurna. Tetapi maukah kita membiarkan rencana Tuhan memimpin hidup kita dan bukan kekhawatiran, kecemasan yang justru seringkali membuat kita berduka cita? Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Cinta kasih Tuhan sungguh luar biasa. Mukjizatnya akan selalu ada bagi mereka yang percaya. Percaya bukan berarti hanya mengamini, tetapi dia harus melakukan, menghidupi, dan melaksanakannya di dalam kehidupan nyata. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.